Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di ujung Kali Sepak, masih di Jalan Gabus Raya, tepatnya di sekitar pintu tol Gabus. Nah, ujung Kali Sepak sendiri ini sedang dilebarkan agar airnya dapat mengalir semakin lancar menuju ke Kali JBL atau juga nanti bisa dimanfaatkan untuk keperluan irigasi lahan-lahan pertanian yang ada di sini. Tampak aliran air cukup deras ya di bagian bawah dengan ada sedikit sedimentasi dan bebatuan serta sedikit sampah. Sebelumnya area ini penuh dengan sampah dan juga sedimentasi yang cukup banyak, bahkan menutupi aliran air dan menghambatnya menuju ke arah utara. Nah, aliran sungai yang ada di sini sebenarnya itu adalah gabungan air dari Kali Sepak yang dari arah Gabus Raya, dari saluran irigasi, dan juga kali yang berasal dari arah Satria Jaya. Tampak satu ekskavator sedang melebarkan bagian ujung pinggir dari kali yang ada di depan. Posisinya ada di mana? Baik, kita akan menggunakan peta dari Google. Ini adalah pintu tol Gabus Raya. Kita berbelok ke arah kiri atau ke arah timur. Di sana akan bertemu dengan aliran kali yang sudah ada sebelumnya dari jalan Satria Jaya yang ada di sisi selatan di sini. Nah, aliran kali ini sebenarnya juga adalah bagian dari sistem irigasi dan saluran irigasi dikarenakan area-area yang ada di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi tentu memerlukan sumber air untuk lahan-lahan pertanian. Dan ini adalah Kali CBL, namanya Sungai Cikeas ya. Kali CBL sendiri itu mengalirkan air dari saluran-saluran yang ada menuju ke laut. Dari image Google yang kita bisa lihat di sini masih banyak sedimentasi di aliran kali yang tadi kita lihat. Bahkan di Gabus Raya ini masih banyak rumah-rumah yang berdiri di pinggir jalan ataupun bangunan-bangunan warung-warung yang juga berada di dalam Kali Sepak yang saat ini tentunya sudah berubah total ya. Di mana Kali Sepak sendiri sudah lebar dari 1 meter, 2 meter menjadi 5 meter, bahkan sampai 10 meter kita lihat di beberapa lokasi. Dari arah Tembelang, ini adalah Jalan Gabus Raya, dan kita berbelok ke komplek perumahan Bumi Srijaya Regency. Di bagian kanan sebenarnya ini adalah kali yang cukup kecil juga, yang pernah kita lihat dan kunjungi sebelumnya. Saat ini menjadi sangat lebar dan bersih. Bagian dalam kali itu sudah digali ya, dikeruk lumpurnya, dan dibawa ke pinggir jalan, serta sudah juga diangkut oleh banyak truk. Kali ini masih berwarna hitam namun sudah cukup bersih. Bagian-bagian yang ada di pinggir itu cukup rapi ya, membuat rem tanahnya. Namun jalan akses menuju ke Bumi Srijaya Regency di sini hanya dibeton sampai di sini. Kemudian disambung lagi beton di sana, di bagian tengah masih ada jalan yang berupa tanah. Dan di beberapa titik jalannya juga longsor. Nah, mungkin bila ada anggaran ataupun dana ya, bisa dilakukan penguatan bagian pinggir kali dengan membuat turap menggunakan sheet pile beton yang sudah ada. Tampak satu gubuk yang ada di sini dikunci ya. Kemudian ada ban di depannya. Apakah ini untuk tambal ban kita belum ketahui. Aliran air sudah cukup lancar menuju ke arah utara yang saluran ini bertemu dengan Kali Sepak yang ada di sepanjang Gabus Raya, dan bagian ujungnya yang tadi juga sudah dilebarkan. Kembali kita lihat di sini jalannya longsor dan beton-betonnya juga pecah. Nah, ini fungsinya untuk membuat turap ya ataupun dinding beton yang ada di pinggir jalan ke arah kali sehingga jalannya kuat, tidak mudah longsor, dan tanah-tanah juga tidak masuk ke dalam kali sehingga hanyut bersama misal air yang cukup deras ditambah lagi sampah dan membentuk sedimentasi. Itu yang terjadi sebelumnya sehingga kali yang ada itu menjadi dangkal. Setelah berputar balik kita akan keluar melihat ke arah sebaliknya.
Seperti yang kita ketahui, daerah Tambun Utara, sebenarnya Tambun Selatan, dahulunya adalah daerah ataupun area-area yang banyak lahan-lahan pertanian. Seperti yang kita bisa lihat di samping, ini adalah persawahan yang mungkin sudah dipanen, belum dikerjakan lagi untuk penanaman padinya. Jadi lahan-lahan inilah yang memerlukan aliran air untuk dapat membuatnya subur ya, tumbuh dengan baik dan menghasilkan tentunya. Tampak bagian kali yang mengalir di pinggir jalan ini sudah benar-benar rapi. Mungkin beberapa tahun atau 5-10 tahun ke depan, area-area persawahan akan berubah menjadi area-area perumahan. Namun Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi minta kepada Bupati Kabupaten Bekasi untuk tidak menerbitkan ataupun mengeluarkan izin terlebih dahulu bagi komplek-komplek perumahan yang baru ya, dalam membangun area-area bekas ataupun lahan-lahan pertanian. Karena tentunya semakin banyak lahan yang dibangun jadi perumahan, area-area tersebut, lahan-lahan itu tidak lagi bisa menampung air atau tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk keperluan menanam padi misalnya, atau menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan dan makan sehari-hari. Tampak di bagian depan di sekitar jembatan itu ada pertemuan dengan kali yang dari arah Jalan Gabus Raya. Tadinya area tersebut sangat sempit dan juga banyak sedimentasi, namun sedimentasinya juga sudah dinaikkan ke bagian pinggir jembatan yang ada di depan sana, termasuk di pinggir jalan yang kita lewati. Tadinya ini banyak tanaman-tanaman liar dan semak belukar, saat ini benar-benar rapi dan bersih. Hanya saja mungkin ke arah pinggir kali dibuatkan sedikit pagar agar lebih aman masyarakat ya yang melewatinya, terutama pada malam hari, apalagi kalau penerangannya kurang ya, sehingga berbahaya. Terdapat satu warung berada di pinggir dekat jembatan di sini. Sebenarnya itu adalah lahan antara jalan dan kali yang tidak boleh dihuni ataupun didirikan bangunan. Di bagian depan yang berwarna coklat itu adalah aliran air Kali Sepak, kemudian yang berwarna hitam ini aliran air dari arah Satria Jaya. Bahkan di seberang kita itu juga remnya dibuat cukup rapi ya, miring, lalu sudah dikeruk juga bagian sisi tanah yang ada di atasnya, itu diratakan ke arah lahan kosong yang ada pohonnya di sana. Nah, di dekat bapak-bapak dan anak yang memancing di sini bisa dikeruk sedikit lagi. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan pembetonan ya, menggunakan seat pile beton sehingga tanah tidak mudah terkikis di area ini dan perawatannya jauh lebih mudah, karena kalau tanahnya terkikis berarti untuk mengeruknya harus dilakukan lebih sering ya dibandingkan dengan yang sudah dibeton. Baik, kemanakah tanah-tanah galian di bawah? Ternyata dikumpulkan di bagian depan ataupun di seberang jalan di sini. Dari hasil pengerukan yang dapat kita lihat, tanah-tanah tersebut bercampur dengan sampah. Ya, ada yang banyak sampahnya, ada yang sedikit. Ini membuktikan sampah juga mengalir ataupun dibuang ke dalam kali dan akhirnya bercampur dengan lumpur tanah, membentuk sedimentasi yang membuat kali menjadi dangkal. Kalau aliran air ke arah Kali CBL, ujung Kali Sepak dan kali yang dari arah Satria Jaya sempit, percuma kalau Kali Sepaknya dilebarkan, sehingga tentu akan meluap air yang cukup besar ya di sekitar area ini misalnya, atau di bagian hulunya, karena area kali menuju ke Kali CBL itu sempit dan dangkal. Satu ekskavator long arm dikerahkan di sana dan ada 2 petugas. Hari ini juga
adalah hari Minggu, hari libur. Nah, penggunaan long arm ekskavator memudahkan jangkauan karena armnya ataupun tangannya itu cukup panjang sehingga bisa mengambil lumpur yang ada di dalam kali dan mengeruknya serta memindahkan ke area yang sudah disiapkan. Ini tumpukan tanahnya. Sebenarnya tanahnya juga bisa dipakai untuk memadatkan lahan-lahan ya yang perlu disiapkan. Baik, kita lihat lagi aliran kali yang ada. Ini airnya sangat-sangat lancar. Tadinya airnya tidak mengalir mungkin sangat sedikit, ditambah lagi adanya sampah sedimentasi ke arah hilir sehingga benar-benar pelan. Kita tentu senang dengan aliran air yang deras ya, kemudian suara gemuruhnya. Ini membuktikan bahwasanya sungai memiliki saluran yang bersih kemudian lancar, tidak ada sedimentasi, tidak ada yang menghambat, serta tentunya air yang bersih akan bermanfaat untuk keperluan irigasi. Di seberang sana ya, di depan di ujung itu adalah pintu tol Gabus dan merupakan akses utama tol dari arah Cibitung dan juga dari arah Tanjung Priuk untuk warga yang berada di sini di sekitar Gabus Raya, apakah itu Villa Gading Harapan 5, Harapan 2, serta ada Kompleks Suropati ya, atau ke arah Babelan misalnya seperti itu. Di bagian bawah jembatan nampaknya bisa dikeruk sedikit lagi. Sebenarnya sudah ada turap batu kali ya berupa rem ataupun penguat tanah yang miring di area ini. Namun ke arah hilirnya tidak ada. Jadi dapat dengan mudah tertimbun tanah, tertimbun sampah. Nah, sampah-sampah dapat kita lihat di mana dari hasil pengerukan yang dipadatkan ke bagian dinding ataupun pinggir sungai yang ada di depan. Seperti biasa, sampah-sampah yang hanyut ataupun yang menjadi sedimentasi itu adalah sampah-sampah plastik. Plastiknya bermacam-macam, ada yang warna merah ya yang kita lihat cukup sering. Kemudian ada yang berwarna putih juga sering, yang hitam jarang atau tidak kelihatan karena sudah bercampur dengan kali yang warna hitam. Nah, ini ekskavator sedang merapikan bagian pinggir kali. Kalau kita perhatikan lagi lebarnya ya dari kali yang akan mengalirkan ujung Kali Sepak dan juga dari arah Satria Jaya ke Kali CBL adalah sekitar 8 sampai 10 meter. Lebar tersebut juga ada di area pinggir di dekat sekolah, di Jalan Gabus Raya dan di sekitar saluran irigasi. Jadi air-air ditampung di sana, ada pintu airnya sedikit, lalu nanti dialirkan menuju ke arah sini dengan membuka pintu air di sekitar Villa Gading Harapan 5. Di bagian tengah sebenarnya masih ada sedimentasi di sana dan sampah serta mungkin pohon pisang ya ataupun tanaman-tanaman yang hanyut beserta kayu-kayu. Namun ekskavator nampaknya fokus untuk menyelesaikan bagian pinggir agar lebih padat terlebih dahulu dan kuat sehingga bisa dipergunakan sebagai pijakan untuk menjangkau yang lebih jauh. Aliran air coklat bercampur dengan aliran air hitam, jadinya di sini mirip kopi sedikit susu kehitaman. Dan ini adalah cara ekskavator melakukan pengerukan di bagian pinggir.
Kali CBL sendiri adalah kali Cikarang Bekasi Laut. Jadi memang dibuat untuk mengalirkan air dari arah Cikarang, Cibitung, kemudian di sekitar sini Gabus ya, dan sampailah ke utara Laut Bekasi, bahkan mungkin juga sudah dekat dengan utara Laut Jakarta. Jadi kalau ini dilebarkan 8-10 meter menuju ke Kali CBL, maka bila ya terjadi hujan yang cukup lebat, kemudian volume air meningkat, hendaknya dapat mengurangi luapan air yang ada di sepanjang Gabus Raya dan mengurangi dampaknya bagi masyarakat yang ada di sekitar jalan tersebut. Dan ini adalah pemandangan ke arah Bumi Sriwijaya Regency. Tampak di bagian pinggir di dekat jembatan satu bangunan yang dipakai untuk berjualan ya. Sebenarnya lahan tersebut adalah lahan pinggir kali yang dibutuhkan untuk alat-alat berat dapat beroperasi, melakukan perawatan kali, melakukan pengerukan, pengambilan sampah misalnya, agar lebih mudah. Kalau ada bangunan di situ, maka menyulitkan dari alat berat yang ada untuk menjangkau sampah, menjangkau sedimentasi, sehingga kali akhirnya menjadi dangkal. Kalau sudah rapi dan bersih, enak ngelihatnya ya. Baik, di bawah dari bangunan yang ada di samping pun itu banyak sekali sampah-sampah ya. Sampah plastik, botol minuman, nampaknya juga ada gelas plastik dari ale-ale. Lalu ada teh pucuk ya. Dan bagian pinggir yang di sisi kanan kita ataupun ke arah barat mungkin juga bisa dapat dikeruk. Oh, ada bagian bis yang hanyut di dalam kali ini. Sedimentasi sebenarnya membuat sampah-sampah menumpuk ya di tengah dari aliran kali. Baik, kurang lebih begitu kondisi yang ada di ujung Kali Sepak yang mengalir airnya di sepanjang Gabus Raya. Nah, untuk Gabus Raya sendiri, pemasangan dari beton-beton seat pile itu sudah selesai sampai ke arah sekolah dan dalam tahap pemasangan ataupun pengecoran bagian atasnya yang namanya capping beam. Nah, bagian atasnya seperti yang kita bisa lihat di samping itu adalah cor-coran kotak memanjang dan fungsinya untuk mengikat dari seat pile beton tersebut agar kuat ya. Ditambah lagi ke arah pinggir jalan sendiri itu dipadatkan dengan tanah-tanah, dan nantinya jalan Gabus Raya memang akan dilebarkan sehingga akses menuju pintu tol Gabus semakin lancar. Pelebaran ini menambah badan jalan ya kurang lebih mungkin 1 sampai 1,5 meter. Apakah akan ada trotoar? Kita belum ketahui. Yang jelas trotoar sangat dibutuhkan di sini. Contoh ya, untuk yang berjalan di area sepanjang jalan Gabus Raya tidak punya pilihan selain melewati jalan Gabus itu sendiri, dan itu bersama-sama dengan kendaraan bermotor yang melewati jalan ya. Nah, jalan Gabus Raya merupakan salah satu akses utama di utara Kabupaten Bekasi yang menghubungkan daerah Tambelang, kemudian Cibitung, Cikarang ke arah Babelan, Pondok Ungu ya, Harapan Indah dan seterusnya. Masyarakat di sini memang banyak menggunakan kendaraan bermotor karena kendaraan umum, transportasi umum belum ada. Yang akan ada di sepanjang jalur utara Kabupaten Bekasi adalah MRT fase 3 dari arah Kali Abang ya, Kali Abang Tengah sampai ke arah Wisma Asri, menyeberang menuju ke arah Wanajaya, Sumberjaya sepertinya.
dan ke arah Cibitung. Nah, ini mungkin lebih dekat ya, jadi masyarakat bisa nanti menggunakannya menuju ke pusat kota Jakarta. Namun itu masih di tahun 2030-an ya. Baik, di samping kita ini adalah kolam penampung dari aliran air saluran irigasi yang berada di dekat jembatan warna biru. Nah, Kali Sepak sendiri itu juga bagian dari saluran irigasi untuk keperluan pengairan lahan-lahan pertanian yang sebelumnya di area ini banyak sekali bangunan-bangunan liar yang mengakibatkan saluran tersebut tersumbat. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.